Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pada pertemuan yang ke-7 telah kita bahas tentang Qiyamul Lail atau salat malam dan witir. Dan sudah kita bahas macam-macam pelaksanaan witir, dari yang paling kecil yaitu 1 rakaat sampai ke yang paling banyak yaitu 11 rakaat. Juga telah dibahas tentang cara pelaksanaannya. Yang lalu sudah sampai di sini. Wa sholatul laili, salat malam, fi Ramadan laha fadilatun wa maziyatun ala ghairiha. Jadi setelah kita bahas tentang salat lail, salat malam, ketika sholat malam dilaksanakan di bulan Ramadan, maka nilainya berbeda dengan ketika dilaksanakan di luar bulan Ramadan. Di sini beliau katakan mempunyai keutamaan yang sangat tinggi daripada selain atau di luar bulan Ramadan. Berdasarkan sabda Nabi, man qama Ramadana, barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa berdiri di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Wa qiyamu Ramadan, qiyam Ramadan itu kata beliau syamilun. Jadi qiyam Ramadan itu salat malam yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Syamilun lis salati fi awwalil lail wa akhirih. Qiyamul Ramadan atau salat malam yang dilaksanakan di bulan Ramadan itu mencakup pelaksanaannya ketika dilaksanakan di awal malam atau di akhirnya. Jadi misalnya salat malam, salat Qiyamul Ramadan setelah salat Isya langsung, itu masuk Qiyamul Ramadan. Atau sampai ke terakhir, sampai di akhir malam, itu juga masih disebut Qiyamul Ramadan karena dilaksanakan di bulan Ramadan. Wa ala hadza, dari itu, fattarawihu min qiyami Ramadan, maka dari itu maka sholat tarawih itu termasuk Qiyamul Ramadan. Dan sholat tarawih itu adalah Qiyamul Ramadan yang dilaksanakan di awal malam, yaitu setelah sholat Isya langsung. Jadi ya, ketika saya ulang bahwa Qiyamul Ramadan ini sholat malam yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Ketika sholat atau Qiyamul Ramadan itu dilaksanakan di awal malam, disebut dengan tarawih. Fayam bagi al-hirsu, maka hendaknya setiap mukmin muslim bersemangat alaiha untuk mengikuti salat tarawih. Wal i'tina, dan benar-benar memperhatikan. Wa ihtisab, mengharap al-ajra, mengharap pahala, wasawab, dan balasan
minallahi 'alaiha. Wa ma hiya illa layalin ma'dudatin. Karena salat tarawih itu hanya dilaksanakan beberapa malam yang sudah tertentu, yaitu di bulan Ramadan saja. Yantahizuha al-mu'min al-aqilu qabla fawatiha. Hendaknya seorang mukmin benar-benar berupaya jangan sampai terluput dari pahala besar dari pelaksanaan sholat tarawih. Wa innama summiyat tarawih. Kenapa disebut sholat tarawih? Nah, li'annan nasa, karena manusia muslimin yang sholat, kanu yutilunaha jiddan. Mereka itu sholatnya itu panjang sekali. Itu disebut tarawih. Kayaknya nggak ada sekarang ya yang tarawih itu. Karena tarawih itu apa? Pelaksanaan sholatnya itu panjang. Kalau pendek-pendek, ya mungkin tidak masuk ke definisi tarawih. Mungkin disebut sholat qiyamul Ramadan kayak gitu. Tapi kalau tarawih itu seperti ini, pelaksanaannya itu yutilunaha jiddan. Fakullama shollu, setelah mereka sholat arba'a raka'atin, setelah sholat 4 rakaat, mungkin ini 2 salam, berdasarkan hadis yang sahih, sholatul laili masna masna, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Setelah 4 rakaat istarahu qalilan, mereka istirahat sebentar, mungkin mulet-mulet ya, ngeluruskan kaki kayak gitu. Itu istirahat sebentar. Mungkin ada yang bawa kopi, ngopi dulu. Nah itu sholat. Kenapa disebut dengan apa? Sholat tarawih. Wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ini contoh tarawih ya. Jadi Nabi itu pernah tarawih. Awwalu man sanna al jamaah, beliau adalah orang pertama yang mencontohkan berjamaah fi sholatit tarawih, yaitu sholat jamaah, sholat tarawih berjamaah fil masjid. Jadi sholat tarawih berjamaah di masjid. Summa tarokaha, tapi kemudian oleh beliau ditinggal. Sholat berjamaah di masjid ditinggal. Khaufan min an yufroda ala ummatihi, karena khawatir diwajibkan pada umatnya. Nah, tapi setelah wafat sudah tidak mungkin lagi, maka dikembalikan pada asalnya. Tapi beliau pernah sholat berjamaah di masjid. Mana dalilnya? Fafis sahihaini, di dalam sahihain Bukhari Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjidi dzata lailatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di masjid pada satu malam. Ini salat di bulan Ramadan. Wa shalla bi salatihi nasun, dan salat di belakang beliau banyak sahabat manusia. Tsumma shalla minal qabilati, kemudian salat lagi malam berikutnya, malam yang kedua. Wa katsuran nasu, ternyata manusia makin banyak. Hari kedua makin banyak.
Summa ijtama'u minal lailati salisati, kemudian manusia berkumpul lagi pada malam ketiga. Awir rabi'ati atau malam keempat. Sudah ngumpul para sahabat nunggu di masjid. Falam yahruj, maka Nabi tidak keluar. Ilaihim, tidak keluar sholat berjamaah taraweh di masjid. Rasulullah SAW. Falamma asbaha, ketika pagi hari, qala, maka Nabi menyampaikan alasan tidak keluar. Qad ra'aitu alladzi sana'tum, aku tahu apa yang kalian lakukan tadi malam. Kalian nunggu aku, kalian berkumpul semua. Falam yamna'ni, maka tidak ada yang menghalangi aku minal khuruj, untuk keluar ilaikum, sholat bersama kalian. Ya, kata beliau, tidak ada yang menghalangi aku keluar menemui kalian untuk sholat tarawih. Illa anni khasyitu, kecuali karena aku takut antufroda alaikum, aku takut difardukan pada kalian. Qala wadzalika fi Ramadan, pelaksanaan kejadian ini di bulan Ramadan. Nah, jadi ini dalil sunnahnya sholat tarawih. Hadis dari siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, hadis yang kedua dari Abi Dzar radhiyallahu an. Qala, beliau mengatakan, sumna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami puasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yakum bina, beliau tidak keluar ke masjid bersama kami. Hatta baqiya sab'un minasyahri, sampai tersisa 7 hari di bulan Ramadan itu. Tinggal 7 hari, berarti malam ke 2 atau 23-nya ya. Karena tersisa 7 hari. Faqama bina, maka Rasul berdiri di malam 23-nya mungkin. Dhahaba sulusul lail, sudah berlalu sulusul lail, 3/3 malamnya sudah berlalu. Tinggal berapa kalau dipotong 1/3? Tinggal 1/6-nya. Nah, summa, jadi itu tidak dilaksanakan langsung setelah Isya, tapi berlalu sudah 1/3 malam. Summa lam yakum bina fis sadisa, tapi di malam berikutnya Rasul tidak keluar lagi. Summa qama bina fil khamisah, kemudian keluar lagi di malam yang tersisa 5 hari. Berarti sekitar malam 24-nya atau tersisa 5 hari, tersisa malam 24-nya atau malam 25-nya. Hatta dhahaba syatrul lail, sampai tersisa separuh malam. Jadi beliau keluar tengah malam ya. Ainisfuhu, maksudnya separuh malam, tengah malam beliau keluarnya. Kalau mungkin di sini sekarang jam 12, berarti itu tidak di awal, langsung setelah Isya. Fakulna, maka kami katakan, kata Abu Dzar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau nafaltana baqiyata lailatina, kalau sekiranya engkau laksanakan sholat sunnah bersama kami di malam sisanya ini, malam maksudnya 25 sampai selesai maksudnya. Hadihi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, menjawab, innahu man qama ma'al imami, bahwa barang siapa yang berdiri bersama imam,
sholat tarawih bersama imam hatta yansarifa, sampai imamnya selesai. Selesai ini sudah tidak di tempat imamnya berarti. Atau yansarif itu bisa bermakna sudah menoleh ke makmumnya. Jadi disyariatkan kalau imam sudah salam baca astagfirullah 3 kali itu menoleh, atau sampai baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaik Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, menoleh ke belakang. Itu namanya yansarif. Kata beliau, barang siapa yang berdiri bersama imam sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailatin, maka ditulis baginya pahala berdiri 1 malam. Berarti besar ya, kita mungkin tidak mampu berdiri 1 malam, sholat terus 1 malam. 1 malam itu mulai apa? Tenggelamnya matahari sampai keluarnya fajar sotik. Nah, al-hadits rawahu ahlus sunan bisanadin sahih. Jadi ini kalau bapak-bapak mau sholat tarawih, kata beliau, ikuti imamnya sampai selesai. Jangan, misalnya imamnya ngambil 23, jenengan ngambil 11, itu ndak bersama imam namanya, imamnya ditinggal pulang. Iya toh? Nah, imamnya sama yang lain, sama yang 23, tapi karena jenengan ngambil 11 pulang. Itu namanya ndak kena ini, ndak dapat ini, berdiri 1 malam. Terluput dari pahala besar ini. Loh, kalau saya memang meyakini 11, ya jangan sholat di situ. Cari imam yang 11 gitu ya. Waqtalafas salafus salih, telah berbeda imam salaf, ulama salaf berbeda fi adadi rakaati fi salati tarawihi wal witri ma'aha. Ya, para ulama salaf berbeda tentang jumlah rakaat ya pada sholat tarawih dan witirnya itu. Ya, ada khilaf. Fakila, ada riwayat ihda wa arba'una rakaatan. Ada yang sholat tarawih itu 41 rakaat. Wakila tis'un wa salasuna, ada yang 39 dikurangi 2 ya. Wakila tis'un wa isrun, ada yang 29 rakaat. Wakila salasun wa isrun, ada yang 23. Ini yang banyak kita dapati di Indonesia ini. Wakila tis'u asyarota, ada yang tis'a asyarota 19, jarang kita dapat ini ya, 19. Wakila salasa asyarota, ada yang sholat 13, ini juga jarang kita dapati. Wakila ihda asyarata, ada yang 11. Ini yang di Indonesia seringnya kita dapati 23 dan 11. Wakila ghairu dzalika, ada juga riwayat lain selain dari yang telah tersebut. Nah, macam-macam ya. Karena memang hadisnya Rasulullah SAW mengatakan salatul laili mathna mathna. Ya, hadis dari Ibnu Umar, anna rajulan sa'ala Rasulullah SAW, bahwa ada seorang yang tanya pada Rasul SAW,
an sholatil laili, tentang sholat malam. Maka Rasul menjawab, sholatul laili mathna mathna. Sholat malam itu dua rakaat. Fa idza khasyiya ahadukum, kalau kalian khawatir atau takut as-subha, takut datang subuh, sholat rakaatan wahidatan, maka sholatlah 1 rakaat, tu tirulahu makot sholat, ditutup dengan witir apa yang telah dilaksanakan 2 rakaat. Jadi yang satu itu untuk nutup. Sekarang kalau setelah isya ya, sholat 2 rakaat sampai menjelang subuh. Kan mungkin bisa jadi lebih dari 41 tadi. Makanya kita nggak bisa itu kok lebih dari 41. Ya enggak apa-apa, wong ini kata Rasul sholat malam itu mathna. 2 rakaat tanpa batasan berapanya. 2 rakaat tanpa batasan berapanya. Cuma kalau dikhawatirkan mau subuh, ditutup dengan sholat 1 rakaat. Nah, hanya saja ya. Hanya saja kata beliau, ini tentang sholat tarawih ya. Wa arjahu hadhil aqwal, paling benarnya, paling rojihnya wa arjahu hadhil aqwal, paling rojihnya pendapat-pendapat tersebut di atas, dari sekian pendapat tersebut di atas, annaha ihda asyarata au salasa asyarata, yang paling benar adalah 11 dan atau 13 rakaat. Apa dalil merojihkan ini? Kok ini yang paling dirojihkan? 5 fi as-sahihain, berdasarkan hadis dalam sahihain, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha su'ilat kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, bahwa beliau pernah ditanya tentang bagaimana salatnya Nabi di Ramadan. Salat apa tadi? Tarawih di Ramadan. Faqalat, maka beliau menjawab, ma kana yazidu, beliau tidak menambah, fi Ramadana wala ghairaha, di Ramadan, wala ghairihi, dan di luar Ramadan, ala ihda asyara rakaatan, tidak pernah beliau nambah di Ramadan atau di luarnya dari 11. Cuma kita nggak usah komen ya dengan tadi yang 23 atau yang sampai 41 atau yang 39. Mungkin dia berpendapat berdasarkan tadi sholatul laili mathna. Sholat malam itu 2 rakaat. Kalau takut subuh ya ditutup. Cuma kalau ditanya bagaimana sih Rasul sebagai teladan, sebagai contoh, nah, beliau mencontohkan berapa? 11. Kalau yang misalnya 41, siapa yang dicontoh? Ya nggak tahu. Yang pertama melaksanakan kita nggak tahu, nggak disebutkan juga di sini. Yang 39 nggak tahu. Ya terserahlah siapa-siapa yang mau menjalani itu. Yang penting ada dalilnya. Mana dalilnya? Tadi itu sholatul laili mathna. Sholat malam itu 2 rakaat. Wes aku tak sholat misalnya 100 kali, 101 misalnya. Mana dalilnya? Sholatul laili mathna. Tapi kalau ditanya paling rojih ya, paling benar ya mencontoh Rasulullah SAW.
Karena Rasul mengatakan khairul wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas, namanya Abdullah, putranya Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini sepupu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kanat salatun Nabi, adalah salatun Nabi salasa asrata rakaatan. Salat malamnya Nabi itu 13. Ada yang mengatakan yang 2 rakaat itu ringan sebelum masuk tarawih, yakni minal laili, yaitu salat malam. Jadi bangun malam, salat dulu 2 rakaat. Bahkan ada yang mengatakan yang 2 rakaat itu syukur wudu misalnya. Rawahu Muslim. Tapi itu tafsir dari hadis ini, atau penafsiran dari hadis ini. Yang jelas ini tadi perkataan beliau bahwa yang paling rajih sholat tarawih itu 11 atau 13. Hadisnya sahih. Wa fil Muwatta, di dalam kitab Muwatta karya Al-Imam Malik rahimahullah, Anis Sa'ib bin Yazid, dari sahabat Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu, qala amara Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu Ubay bin Ka'ab wa Tamim ad-Dari an yakuma linnasi bi ihda asrata rakaatan. Umar memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari mengimami manusia salat tarawih bersama manusia 11 rakaat. Bukan berapa? 20. Ya, ada yang mengatakan itu Umar itu menyuruh Ubay. Itu riwayatnya lemah. Yang sahih, beliau memerintahkan Umar ngimami manusia itu 11 rakaat. Wa kana salafus salih yang diawali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imam salaf itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diikuti oleh para sahabat. Jadi mulai dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai imam-imam salaf terdahulu, yutilunaha jiddan, salat tarawihnya itu panjang sekali. Ini seruan pada muslimin yang mau salat tarawih. Jangan keburu dari jalan belum salat itu sudah suudon dulu, jangan-jangan lama ini. Jangan-jangan lama ini. Nah, nyontoh siapa sholat kepingin cepat pulang, kepingin segera selesai. Kalau tadi kan kalau semalam itu sholat, kalau khawatir ketemu subuh baru ditutup. Nah, Fa'anisa Ibi bin Yazid radhiyallahu anhu, hadis dari Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu, qala kanal qari'u, imam salat, yaqra'u bil mi'in, membaca Al-Quran ketika salat tarawih itu bil mi'in. Mi'in itu ratus-ratus, yakni bimi'atil ayat. Mi'at ini jamak dari mi'ah, beratus-ratus ayat gitu. Beratus-ratus ayat kalau baca, kalau ngimami itu. Satu rakaatnya itu beratus-ratus ayat. Hatta kunna, sampai kami, na'tamidu alal asa, sampai kami itu sendenan ke tiang. Nah,
Mintu lil qiyam karena lamanya berdiri. Enggak apa-apa, jangan duduk. Senden saja. Ya. Tapi boleh kalau sholat sunnah boleh, sholat duduk itu boleh. Nah, karena bukan rukun sholat kalau itu sholat sunnah. Nah, jadi ini contoh ya, contoh. Nah, katanya ngikuti salafus soleh, ngikuti katanya salafi. Nah, begitu sholatnya lama, mi'at, beratus-ratus ayat yang dibaca. Malah di Indonesia nih lucu-lucu malah sholatnya. Ada yang nggak sampai satu ayat dibaca. Satu ayat alif lam mim kata. Satu ayat Yasin. Yasin ya satu ayat, satu huruf juga itu. Dua ya. Nah, Qaf satu huruf. Wahada kata beliau, ini orang salaf itu kalau sholat khilafu ma kana alaihi katsirun minan nasil yaum. Orang-orang salaf kalau sholat itu menyelisihi atau berbeda dengan apa yang ada pada kebanyakan manusia hari ini atau sekarang ini. Haitsu yusalluna tarawih, yaitu mereka sholat tarawih bisuratin azimatin, dengan sangat cepat. Bahkan kayak bangga gitu, kayak pede bangga. Kalau makin cepat makin hebat. Merasa seperti itu. Wah, di sini loh hebat sholatnya. Kenapa? Sholat tarawih 23 cuma 5 menit. Wah. Nah itu dulu sampai menjelang subuh. Ulama-ulama salaf dulu. Wah, beda. Nah, seakan-akan makin cepat itu makin baik. Afdol makin afdol. Itu salafnya siapa yang seperti itu? Salaf yang mana yang mencontohkan seperti itu? Atau petunjuknya siapa sekarang? Bahas sekarang syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Nah, kewajiban-kewajiban sholat, sunnah-sunnah sholat. Apa ada di situ? Apakah dia bisa dikatakan man qoma, kata Rasul, barang siapa yang menegakkan sholat, la ya'tuna fiha biwajibil hudu, karena cepatnya dia tidak menjalani wajibnya tenang. Hudu itu tenang. Jadi gerusa-gerusu. Nah, teriak lagi. Habis mau berdiri teriak lagi. Wat tumakninati, dan meninggalkan tumaknina. Padahal tumaknina ini rukun. Rukun itu disengaja atau tidak disengaja membatalkan sholat. Nah, allati hiya ruknun, yang tumaknina itu merupakan rukun min arkanis shalah, dari rukun-rukun salat. La tasihhus shalah biduniha, tidak sah salat itu kalau hilang apa? Rukun salatnya, yaitu tidak tumaknina. Yang belakang belum nyampe ke ruku sudah bangun. Nah, maka kalau hilang rukunnya itu batal sholatnya. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhalal masjidah, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid. Fadakhala rajulun, kemudian ada seorang masuk. Fasalla, orang tadi salat. Fasallama, setelah salam, fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tadi setelah salam dia menemui Nabi, salam kepada Nabi. Faradda, maka Nabi menjawab salamnya. Waqala, dan beliau mengatakan irji,
kembalilah kamu. Fasalli, salat lagi. Fa innaka lam tusalli, kamu belum salat. Lu tadi itu apa Rasul? Kalau kita mungkin gitu ya. Faraja'a yusalli kama shalla. Kemudian orang tadi salat lagi seperti tadi. Tsumma ja'a, kemudian datang lagi ke Nabi, fasallama 'alan nabi, kemudian dia ngasih salam lagi pada Nabi. Faqala, maka Nabi mengatakan, irji, balik. Fasalli, ulang lagi salatnya. Fa innaka lam tusalli salasan. Nah, kamu ini belum salat. Nah, ini dalil yang sahih, sorry, jelas bahwa salatnya orang yang tidak tumaknina itu batal. Nah, itu kok dibanggakan. Makanya betul kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak orang yang berdiri cuma dapat capek saja. Nauzubillah. Wong yang enggak capek, yang sudah hati-hati itu saja masih kita berharap ya. Tidak meyakini, oh ini loh yang salat saya ini loh yang diterima, kan kita tidak meyakini seperti itu. Cuma apa? Berharap. Yang sudah hati-hati betul, tumaknina betul, dengan tenang, dengan sholat sebagaimana dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul mengatakan apa? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kalau cepat seperti itu, apakah kalian pernah melihat Nabi sholat seperti itu cepat? Di mana diriwayatkan? Di mana disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sholatnya seperti itu? Maka kata orang tadi, walladzi ba'atsaka bil haq, demi Allah yang mengutusmu dengan benar. Ma uhsinu ghairahu, aku tidak bisa sholat yang lebih baik dari itu. Fa'allimni, maka ajari aku. Faqala, maka Nabi ngajari orang ini. Hadis ini disebut dengan hadis musik fi sholah, hadis orang yang jelek sholatnya, kemudian diajari oleh Nabi. Idza kumta ila sholati, kalau kamu berdiri sholat, fakabbir, bertakbirlah. Kalau kamu berdiri untuk sholat, apa kata Rasul? Takbir, itu pembuka sholat. Bukalah sholatmu itu dengan apa? Takbir. Rasul tidak bilang begini, baca An-Nas dulu, atau baca Al-Falaq dulu, atau baca Bismillah, atau baca lainnya. Tidak ada. Riwayat itu tidak ada. Aisyah pun radhiyallahu anha pernah ditanya, bagaimana Rasul membuka sholat? Beliau mengatakan, Aisyah mengatakan, bitakbir, dengan takbir. Kemudian Al-Imam Ahmad ditanya oleh muridnya, yaitu Imam Tirmidzi, apakah seseorang yang mau sholat itu membaca sesuatu? Tidak, langsung baca Allahu Akbar. Kalau kamu berdiri mau sholat, bertakbir. Summa ikra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah yang mudah bagimu atau yang kamu hafal dari Al-Quran. Summarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian ruku' sampai tumaknina. Ini ajaran Rasul itu sampai tumaknina. Summarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian angkat dari ruku' sampai berdiri tegak. Lah belum tegak kok sudah sujud. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai kamu tumakninah dalam sujudnya. Summarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian angkat dari sujud sampai tumakninah ketika duduk di antara dua sujud. Waf'al dzalika fi sholatika kulliha. Lakukan itu dalam seluruh salatmu. Rawahu Al-Bukhari. Ini kata beliau, inna shalah amududdin, amudul Islam, karena salat itu merupakan tiangnya Islam. Kalau roboh, batal salatnya, ya batal Islamnya nanti.
Nah, penjelasan ini tadi tentang bahwa tumakninah itu rukun daripada sholat yang sudah banyak ditinggalkan oleh muslimin, bertentangan dengan harapannya. Dia mengharapkan pahala dari Allah, menginginkan dicintai, diridhoi oleh Allah, dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Bagaimana kalau kemudian pelaksanaannya jauh dari ilmunya, jauh dari bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari salafus salih. Fayukhilluna bihadzal rukni, maka mereka kosong dari rukun ini. Nah, wayut'ibuna, dan mereka hanya imamnya itu wayut'ibuna man khalfahum, membikin capek makmumnya, minad du'afa, orang-orang sepuh, menggos-menggos sing sepuh-sepuh, wal mardo, apalagi yang sakit. Nah, wa kibarusin, orang-orang sepuhnya kecapean. Nah, yujununa ala anfusim, mereka membikin bingung, jiwanya itu goncang gara-gara tidak tenang dalam sholat. Wa yujunun itu dari kata junun. Junun itu apa? Gila, bikin hilang akalnya, jiwanya itu sudah kacau. Tadi baca alhamdulillah, durung mari sudah ruku. Baca Al-Fatihah baru ayat pertama sudah ruku. Baca tasbih, baca istighfar, subhana rabbiyal azim, mestinya sunnahnya berapa? 3 kali. Itu sudah bangun, belum tegak berdiri sudah sujud. Nah, waqad dzakara ulama'u rahimahullah, para ulama menyebutkan annahu yakrahu, bahwa dimakruhkan, lil imami an yusra'a sur'atan, dimakruhkan imam itu mempercepat. Nah, dimakruhkan imam itu mempercepat sholat, tamna'ul ma'mumin fi lama yusannu. Batasannya itu dimakruhkan, kata para ulama, imam itu mempercepat sholat yang menghalangi makmum melakukan apa yang sunnah. Jadi dalam sholat itu ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Apa bedanya? Kalau rukun sholat, orang itu meninggalkan dengan sengaja maupun tidak, itu sholatnya batal. Seperti tumakninah tadi, atau baca Al-Fatihah, itu rukun. Atau takbiratul ihram, itu masuk rukun. Yang kedua, kewajiban sholat. Kewajiban sholat itu kalau meninggalkan dengan sengaja itu batal, kalau tidak sengaja tidak batal, tetapi diganti dengan sujud sahwi. Kalau sunnah sholat disengaja, apabila meninggalkan disengaja maupun tidak, sholatnya tidak batal, hanya saja tidak sempurna. Seperti baca subhana rabbiyal azim 1 kali, itu wajib dalam ruku. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la itu wajib. Diulang lebih dari 1 kali itu sunnah. Nah, fakaifa bisur'atin, bagaimana kemudian imam mempercepat tamna'uhum fi lama yajibu, yang sampai terhalang makmumnya itu membaca yang wajib atau melaksanakan yang wajib. Jadi rukuk belum sempat tangan itu menyentuh lutut, itu sudah bangun.
Nas'alullah as-salamah, kita memohon kepada Allah keselamatan dari imam yang seperti ayam matok makannya itu batal sholatnya yang seperti itu. Wala yambagi lirrajuli dan tidak seharusnya. Kalau tidak seharusnya berarti apa? Seharusnya ya. Bahasa Arabnya begini, wala yambagi lirrajuli, tidak seharusnya seseorang an yatakhallafa an sholatit tarawih. Hendaknya seseorang itu tidak meninggalkan sholat tarawih. Artinya ya hendaknya semangat gitu. Sholat tarawih itu semangat. Liyanala sawabaha, agar mendapat pahalanya, wa ajroha, mendapat balasannya, wala yansarif, dan jangan menoleh, jangan pulang, jangan keluar dari masjid hatta yantahiyal imamu, sampai imamnya selesai. Sampeyan kok duduk-duduk imamnya berdiri. Nah. Minha, dari sholat tarawihnya, wa minal witri, sampai selesai witir. Saya sholatnya 20, kenapa? Nanti witirnya di rumah nanti kehilangan tadi itu. Witirnya paling berapa ya? Paling lama 11 ya. Sementara tadi kalau bersama imam pahalanya seperti sholat semalam suntuk. Padahal orangnya tidur, ya. Orangnya tidur dapat pahala seperti orang sholat semalam suntuk. Maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah SAW. Seperti kata Rasul SAW, sholat berjamaah di masjid pahalanya 25, atau dalam riwayat lain 27. Sholat berjamaah di masjid. Beda lagi kalau wanita, ibu-ibu wanita, kata Rasul SAW, sebaik-baik sholatnya wanita di rumahnya. Jadi kalau wanita, ibu-ibu, sholat berjamaah di masjid, pahalanya antara 25 sampai 27. Tapi kalau sholat di rumah, itu lebih dari 27. Lebih dari 27. Makanya kalau wanitanya agak cerdas, dia milih sholat di rumah. Tapi kita tidak boleh melarang wanita yang menghadiri masjid. Liyahsila lahu ajru qiyamil laili kullihi. Kenapa beliau sarankan hendaknya sholat jangan keluar, jangan memutus dari imam sampai selesai witir, supaya dia mendapat pahala berdiri semalam suntuk. Nah, paham ya kalau nanti kita tempatnya milih aku sholat tarawih di mana ya? Cari tempat masjid yang sholatnya paling mencocoki sunnah. Nah, sunnah itu terbaik. Nah, wa yajuzu lin-nisa, boleh bagi wanita hudurut tarawih. Sholat tarawih bagi wanita boleh. Judulnya ini boleh wanita hadir sholat tarawih fil masajid, di masjid. Tapi dengan syarat idza aminatil fitnah, asal selama dia aman dari fitnah. Nah, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis, la tamna'u ima Allah, jangan kamu melarang wanita-wanita masajid Allah untuk menghadiri masjid Allah. Wali anna hadza min amalis salafis salih, karena ini termasuk amalan salafus salih radhiyallahu anhum. Nah, tidak ada ulama salaf yang melarang wanita hadir di masjid. Lakin yajibu an ya'tiya mustatiratun, tapi wajib
wanita yang mau hadir di masjid itu mustatirah, menutup diri, mutahajibah, pakai hijab, ghairu mutabarrijah, jadi pakai jilbab. Nah, tidak boleh macak. Mutabarruj itu artinya macak, berhias, tidak boleh berhias. Mau ke masjid kok berhias. Nah, wala mutatayyibah, tidak boleh pakai minyak wangi. Ini syarat-syaratnya wanita bolehnya datang ke masjid. Datang ke masjid malah rukunya dikempit. Nah, dia pakai celana, nah, sama kaos pendek, dan itu salah, tidak benar. Itu malah mengundang fitnah, haram, hukumnya haram. Nah, dia maunya dapat pahala tapi dapat dosa, ya. Wala rafi'at sautan, tidak boleh mengangkat suara, mengeraskan suara. Teriak-teriak, tertawa-tertawa di jalan, kemudian sandalnya ditekan-tekan, dihentak-hentakkan di jalan. Wala mubdihi zinatan, tidak boleh menampakkan perhiasannya. Nah, lengannya dicincing, dilipat-lipat supaya kelihatan perhiasan-perhiasan tangannya. Itu tidak boleh. Haram berdasarkan firman Allah, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Tidak boleh wanita ini yang keluar ke masjid, ya. Nah, apalagi selain masjid, itu tadi lebih ketat lagi syarat-syaratnya. Jangan wanita itu menampakkan perhiasannya kecuali yang nampak. Ai lakin ma dhahara minha fala yumkin ikhfa'uhu. Ya, yang enggak boleh yang boleh ditampakkan yang memang enggak bisa disembunyikan. Wa ya al jilbabab wal ghiba, yaitu jilbabnya itu. Wali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma amara an-nisa bil khuruj ila shalah yaumul id qalat Ummu Atiyah. Berdasarkan juga hadis ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para wanita keluar menuju lapangan Id, maka Ummu Atiyah mengatakan, "Ya Rasulullah, ihdana la yakunu laha jilbabun." Di antara wanita kami ada yang tidak punya jilbab. Karena diperintah oleh Rasul keluar. Qala, maka Rasul menjawab, litul bisaha ukhtuha, pinjem ke saudaranya, min jilbabiha, dari jilbabnya. Nah, was sunnah lin nisa, dan sunnahnya bagi wanita, an yata'akhkharuna anir rijal, salatnya di belakang laki-laki. Wayubidna anhum, dan menjauh, semakin jauh dari laki-laki itu semakin bagus. Wayabda'na bis-saffil muakhkhar, dan dimulai dari saf yang terakhir. Jadi paling bagusnya saf wanita itu yang paling akhir. Jadi kalau dia datang duluan, wanita itu datang duluan ke masjid, milih saf yang paling mana? Yang paling belakang, bukan malah paling depan. Nah, bisafil muakhar, fal muakhari aksur rijal. Kalau laki-laki beda. Kalau laki-laki datang masjid ngambil yang terdepan. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis, khairu sufufir rijal, sebaik-baik safnya laki-laki awwaluha, yang pertama, wasyarruha, paling jeleknya saf laki-laki, akhiruha, yang terakhir, yang paling belakang. Wa khairu sufufin nisa, paling baiknya safnya wanita, akhiruha, yang terakhir, wasyarruha awwaluha. Rawahu Muslim. Jangan niru laki-laki, malah wanita rebutan saf pertama.
terbalik. Nah, wayan sarifna minal masjid, dan hendaknya ibu-ibu yang datang ke masjid, wanita-wanita yang datang ke masjid, keluar dulu dari masjid. Faura taslimal imam, yaitu langsung setelah imam salam. Setelah imam salam langsung pulang. Wala yata'akhkharna illa li'udhrin, jangan lama-lama di masjid kecuali ada uzur. Nah, ini bimbingan sunnah Nabi SAW bagi wanita yang mau ikut sholat taraweh. Insyaallah ini yang kita bahas malam ini. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.